di Sekolah Minggu kelas asuhan sampai Pratama. Halo Cici Rina. Halo Cici Clarence. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan puji Tuhan bersama, kita mau berdoa dulu yuk Cici Rina. Ayo semuanya teman-teman, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Yuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih juga kalau pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu bersama. Tuhan yang tolong sepanjang sekolah minggu hari ini supaya kami bisa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Cici Rina hari ini sukacita enggak? Sukacita banget dong. Cici Clarence juga hari ini sangat bersukacita karena walaupun kita belum bisa ke gereja, tapi hari ini kita masih bisa ketemu di sekolah minggu. Iya. Yuk kita sama-sama mau nyanyiin satu lagu, judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Setiap minggu Cici Rina kita kan sekolah minggu ya, terus setiap hari kita juga baca Alkitab kan. Iya. Nah, apakah cukup kita cuma mendengarkan sama membaca Alkitab saja? Oh enggak dong, Terus harus gimana dong? pastinya kita harus ngelakuin di hidup kita. Betul Cici Rina. Nah, anak-anak setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita juga harus berbuah. Nah, seperti bulan ini kita lagi belajar karakter apa ya Cici Rina? Care. Betul, karakter care. Nah, anak-anak jadi kita harus berbuah juga ya. Yuk kita mau nyanyiin satu lagu judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Kak Priska. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik ya, puji Tuhan. Kak Priska juga baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Priska punya sesuatu. Wah, apa nih ya? Wow, Kak Priska punya sesuatu. Berat sekali. Apa ya kira-kira isinya? Yuk kita lihat ya. Wah, ternyata ini adalah bekal. Ada makanan, ada minuman, ada apa lagi ya? Wah, ternyata ada banyak sekali baju-baju. Ada selimut untuk tidur. Dan ada buku-buku juga. Wow. Ternyata ini adalah bekal. Anak-anak tahu nggak, di Alkitab ternyata ada sebuah cerita seorang bapak yang pekerjaannya membawakan bekal makanan, minuman, dan yang lain sebagainya ke tempat yang jauh sekali. Anak-anak tahu nggak ceritanya? Nah, kalau belum tahu, Kak Priska ceritain ya. Tapi sebelumnya, anak-anak, yuk kita lipat tangannya. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama sekolah minggu online. Tuhan, kami siap mendengar setiap firman Tuhan. Buka telinga kami, hati kami untuk mengerti. Berikan kami fokus untuk kembali mendengar firman Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita buka Alkitabnya. Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Nah, anak-anak bisa baca ini dengan lengkap nanti di rumah masing-masing ya. Anak-anak tahu Bapak Paulus? Pasti anak-anak sudah sering dengar ya tentang siapa itu Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah seorang bapak yang Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan ke segala kota. Nah, ternyata Bapak Paulus ini ketika menceritakan firman Tuhan, tidak semua orang suka dengan Bapak Paulus. Nah, makanya suatu saat Bapak Paulus dipenjarakan di sebuah kota yang bernama kota Roma karena mengajarkan tentang Injil Tuhan Yesus. Anak-anak tahu gak sih gimana kehidupan di penjara itu? Ada makanan atau enggak ya? Mungkin makanan ada, tapi tidak banyak. Tidak ada pakaian, tidak ada selimut, tidak ada bantal dan kasur yang empuk seperti anak-anak di rumah. Pasti sangat gak nyaman ya tinggal di penjara. Oleh karena itu, jemaat-jemaat di kota Filipi mengumpulkan sumbangan. Sumbangan ini jemaat-jemaat kumpulkan untuk diberikan kepada Bapak Paulus di penjara. Nah, ada satu orang bapak lagi, namanya Bapak Epafroditus. Bapak Epafroditus ini adalah seorang bapak yang tugasnya adalah mengantarkan sumbangan-sumbangan tadi kepada Bapak Paulus di kota Roma. Tugasnya sederhana sekali, mengantarkan barang-barang sumbangan dari jemaat ke kota Roma. Tapi ternyata bagi Paulus, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia sekali. Anak-anak tahu gak sih, berapa sih jaraknya dari kota Filipi ke kota Roma, tempat Paulus berada? Ternyata perjalanannya jauh sekali. Nggak kayak anak-anak bayangkan, bisa naik pesawat cuma 1 jam, 2 jam. Tidak. Bisa naik mobil? Tidak. Ternyata perjalanannya berbulan-bulan lamanya. Dan zaman dulu mereka menggunakan kapal.
yang harus menyusuri pulau-pulau yang ada di sana. Wah, ternyata perjalanannya tidak semudah yang anak-anak bayangkan. Jadi itulah pekerjaan Bapak Epafroditus, mengantarkan sumbangan jemaat untuk Bapak Paulus dengan perjalanan yang jauh sekali. Bapak Epafroditus ini sakit keras. Barangkali dia sakit karena memaksakan dirinya untuk melakukan perjalanan yang jauh, mengantarkan sumbangan-sumbangan tersebut ke kota Roma. Dan ternyata di dalam pekerjaan yang sederhana itu, Bapak Epafroditus mempertaruhkan hidupnya. Anak-anak, hari ini Tuhan mau mengajarkan kita melalui Bapak Paulus. Bapak Paulus berpesan supaya kita menghormati orang-orang yang melayani, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang tugas-tugasnya kelihatannya sederhana atau gampang sekali dikerjakan. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa saja sih contohnya tugas-tugas pekerjaan sederhana itu? Contohnya mungkin anak-anak sering lihat di gereja ada orang-orang yang kerjaannya mencuci piring, membersihkan gelas-gelas yang kotor. Ada juga yang kerjaannya mengantarkan barang-barang ataupun mengedarkan surat-surat di gereja. Ada juga orang yang kerjaannya menyupir kendaraan mobil untuk mengantar jemaat-jemaat pulang ataupun dijemput ke gereja. Nah, anak-anak, kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan pelayanan ini. Meskipun kelihatannya gampang, cuma nyapu-nyapu aja, cuman gitu doang, cuci-cuci aja. Tapi ternyata kalau nggak ada orang-orang ini, siapa yang menyiapkan piring-piring gelas-gelas bersih untuk jemaat minum? Pasti kalau nggak ada yang nyapu, gereja kotor sekali. Kita tidak bisa beribadah dengan nyaman kalau gerejanya kotor. Kalau tidak ada supir yang mungkin mengantar dan menjemput ke gereja, orang-orang yang sudah tua ataupun yang rumahnya jauh, mereka tidak bisa beribadah ke gereja. Jadi ternyata pekerjaan-pekerjaan itu, meskipun kelihatannya mudah, sangat dibutuhkan. Sama seperti Epafroditus, yang walaupun pekerjaannya cuma mengantarkan sumbangan kepada Paulus di Roma, tapi Paulus tidak menganggap remeh Epafroditus. Melainkan Paulus itu selalu menganggap Epafroditus itu sebagai saudara, sebagai teman sekerja, dan teman seperjuangan. Nah, anak-anak, tidak hanya Bapak Epafroditus saja, tapi anak-anak juga bisa loh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana, yang mudah dikerjakan. Apa saja sih contohnya? Contohnya, kalau di rumah, anak-anak bisa membantu mencuci piring, atau membantu menyapu, mengepel. Bisa juga yang mudah anak-anak merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ini untuk membantu meringankan pekerjaan mama di rumah ataupun membantu meringankan pekerjaan mbak di rumah. Terus contohnya lagi di sekolah. Nah, meskipun sekarang kita online, kalau misalnya nanti kita sudah sekolah sama-sama lagi di sekolah, anak-anak bisa membantu mengerjakan tugas piket dengan rajin. Kalau tugasnya menyapu, anak-anak sapu dengan baik. Ada yang tugasnya mengelap jendela, lakukan dengan sepenuh hati. Nah, kalau di sekolah minggu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa. Berdoa untuk teman-teman kita. Kita doakan teman-teman kita yang sudah tidak bertemu lama. Ataupun mungkin ada teman-teman kita yang sakit. Kita doakan supaya segera sembuh. Kita juga bisa berdoa untuk ibu guru, bapak guru. Anak-anak juga bisa berdoa untuk pendeta dan juga orang-orang yang bekerja mengabarkan Injil dan firman Tuhan. Anak-anak tetap bisa mendukung mereka di dalam doa. Nah, jadi sebetulnya anak-anak pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang walaupun sederhana, tapi
tapi sangat berarti bagi pelayanan Tuhan. Kesimpulannya, pelajaran kita hari ini, yang pertama, yuk mari anak-anak kita belajar menghargai orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Karena walaupun pekerjaannya, tugas-tugasnya kecil, kelihatannya mudah sekali, tapi pekerjaan-pekerjaan itu juga mendukung pelayanan gereja dan pekabaran Injil. Nah, yang kedua, anak-anak pun juga bisa melakukan seperti Bapak Epafroditus, melakukan hal-hal yang sederhana, yang mudah, tapi anak-anak juga tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak, sudah cukup jelas ya cerita hari ini. Kita belajar sama-sama seperti Bapak Epafroditus. Meskipun usia anak-anak kecil, anak-anak bisa melakukan tugas sesuai dengan kemampuan anak-anak. Lakukanlah dengan hati untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, sekarang kita tutup ibadah kita, sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya, habis kamu baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 7. Efesus 6 ayat 7. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus 6 ayat 7. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Yuk kita berdoa menutup sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Epafroditus, meskipun melakukan pekerjaan yang sederhana, yang mudah. Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pakai supaya kami dapat berdoa bagi teman-teman kami, bagi guru-guru kami, bagi pelayanan gereja kami, bahkan melakukan tugas-tugas yang lain dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Biarlah Tuhan boleh senang dengan apa yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan, dan mau menyerahkan seluruh sisa hari kami. Tuhan berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami yang setelah mengajar kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan di dalam sekolahnya selama seminggu ke depan. Pertemukan kami kembali dalam sekolah minggu online minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.